Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu cabang lomba karate. Nah, akan ada penyampaian materi dari beberapa narasumber. Kita akan sebutkan profil dari masing-masing narasumber. Untuk narasumber yang pertama, Bapak Maksi William Pauran. Bapak Maksi merupakan pengurus besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, berpengalaman dalam penyelenggaraan Panpel Karate SEA Games, Asian Games, dan kejuaraan dunia. Nah, yang kedua ada Bapak Yoyo Satrio Purnomo. Bapak Yoyo ini merupakan Ketua Komisi Pertandingan PB Forki, berpengalaman dalam dunia penyelenggaraan SEA Games dan kejuaraan dunia. Nah, yang selanjutnya ada Bapak Arif Nugroho. Bapak Arif merupakan Sekretaris Dewan Wasit PB Forki. Beliau juga pernah menjadi wasit pada event tingkat Asia Tenggara SEA Games, Asia AKF, dan Dunia WKF. Di antaranya memimpin pertandingan di Linz, Austria, Madrid, Spain, dan Santiago, Chili. Baik, kepada narasumber kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Oke, baik. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber karate. Oke, gimana nih Pak? Udah siap untuk memaparkan materi? Oke, kalau begitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak narasumber. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta bincang prestasi pada pagi hari ini. Kami dari utusan pengurus besar Forki yang akan menangani bidang lomba karate menyampaikan terima kasih kepada Puspresnas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan untuk kita cabang olahraga karate masuk dalam KOSN tahun 2021. Nah, kami hadir di sini sebagaimana ditugaskan oleh PB Forki, saya selaku technical delegate, kemudian ada Pak Yoyo Satrio sebagai Komisi Bidang Pertandingan di Pengurus Besar Forki yang akan mengatur pelaksanaan jalannya pertandingan. Kemudian ada Sekretaris Dewan Wasit Bapak Arif Nugroho, beliau yang nantinya akan menjelaskan prosedur penilaian lomba. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan bahwa untuk cabang olahraga karate KOSN tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 17 Juli 2021 untuk tingkat provinsi, dan untuk tingkat nasional akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 17 September tahun 2021. Dan untuk pendaftarannya akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 8 Juli. Jadi ini yang menjadi concern kita kepada seluruh peserta, khususnya peserta yang ikut dalam bincang prestasi ini. Untuk teknis pelaksanaan pertandingan maupun teknis penjurian nanti akan dijelaskan oleh Pak Yoyo dan Pak Arif. Nah, itu gambaran umum pelaksanaan kegiatan KOSN untuk SMK, dan mungkin di antara Bapak Ibu peserta bincang prestasi pada kesempatan ini pengen mengetahui lebih lengkap tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan penjurian, nanti akan dijelaskan oleh Pak Yoyo dan Pak Arif. Dan selesai kegiatan ini, bincang prestasi ini, petunjuk teknisnya akan di-share, dibagikan ke seluruh peserta. Dan untuk pertama nanti akan disampaikan teknis pelaksanaan pertandingan yang akan disampaikan oleh Pak Yoyo Satrio. Dipersilakan. Mohon izin saya membuka masker.
Baik, terima kasih Pak Maksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya atas nama Pengurus Besar PB Forki, Ketua Umum PB Forki Laksamana Ulangi Marskal TNI Hadi Cahyanto SIP memberikan terima kasih kepada Puspresnas yang tetap memberikan kesempatan kepada karate bertanding di KOSN. Yang kedua dari Sekretaris Jenderal PB Forki, Bapak Haji Raja Sabta Erfian SHM Hum juga memberikan ucapan yang sama. Dan salam kepada seluruh calon peserta KOSN Cabang Olahraga Karate. Untuk pelaksanaan KOSN pada tahun 2021 ini tidak berbeda dengan 2020, sama kita masih daring dan kelasnya masih di kelas kata perorangan putra dan putri. Komite belum mendapatkan kesempatan untuk kegiatan daring. Pada pelaksanaan KOSN, Kompetisi Olahraga Siswa Nasional di cabang olahraga karate terbagi 3 bagian besar kegiatan. Yang pertama adalah registrasi. Registrasi itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah pengisian data yang berbasis pada NISN dari Dapodik dan Dapodik. Kemudian yang kedua adalah upload video. Untuk upload video ini yang harus diperhatikan supaya tidak terbaca videonya, tidak terjadi video yang tidak memenuhi syarat. Di awal tadi cabang olahraga silat sudah menyampaikan. Jadi yang pertama adalah memperhatikan ruang untuk pengambilan gambar video. Di Juknis nanti yang akan bisa dibaca Bapak Ibu, adik-adik semua, tertera kalimat kira-kira begini, pengambilan video sebaiknya dilakukan di lingkungan rumah. Sebaiknya, kata sebaiknya tidak seperti tahun yang lalu wajib, kemudian di ujungnya karena banyak yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan di lingkungan rumah berkaitan dengan space, ruangan, kemudian kita memberikan kesempatan di dojo atau tempat latihan yang biasa dilakukan oleh peserta. Setelah itu yang diperhatikan lagi pada saat pengambilan video adalah kamera dalam keadaan statis, apakah itu kamera DSLR, mirrorless, atau kamera dari handphone, itu dalam keadaan statis. Sebaiknya, sekali lagi, sebaiknya menggunakan tripod. Kalau tidak ada, ditaruh di satu tempat seperti meja atau kursi dan diberikan alas di belakangnya supaya tidak bergerak sehingga kamera tidak zoom in, zoom out, tidak kiri kanan. Kemudian yang harus diperhatikan lagi juga kamera memberikan ruang atau on frame kepada peserta bergerak ke kiri dan ke kanan. Sehingga dengan posisi kamera yang tetap bisa mengcover, mencakup gerakan peserta posisi kiri dan kanan. Itu yang harus dipersiapkan pertama. Kemudian selanjutnya peserta mempersiapkan diri dan ketika kamera sudah rolling atau sudah hidup untuk rekaman, maka peserta diperbolehkan menggunakan masker untuk memperkenalkan diri melalui ID card yang ditunjukkan ke arah yang lebih dekat kepada kamera, kemudian ID card dalam bentuk virtual ataupun print out atau cetakan diberikan kepada rekannya atau pelatih atau orang tua yang tidak on frame atau out frame. Selanjutnya peserta berada di lingkungan atau area tempat pelaksanaan pengambilan gambar dia mau memainkan kata. Nah, pada saat dia mundur itu sudah tidak ada masker, tidak pakai masker. Jadi peserta ketika menampilkan gerakan kata atau keindahan jurus itu sudah tidak menggunakan masker. Itu yang harus diperhatikan ketika pembuatan video sebelum upload video.
Kemudian nanti secara teknis, hormat dan lain sebagainya, Pak Arief, Sekretaris Dewan Wasit Pengurus Besar PB4K akan menjelaskan. Dan hal-hal lain yang bersifat non-teknis yang harus diperhatikan adalah sama dengan silat tadi, pencahayaan yang cukup. Jadi kalau mau mengambil gambar malam tapi pencahayaannya cukup nggak apa-apa. Sebaiknya tidak backlight. Backlight itu melawan cahaya. Sebaiknya tidak melawan cahaya pengambilan gambar. Yang kedua, sebaiknya tidak ada suara-suara latar. Seperti kalau diambil pada saat hujan deras dan kebetulan atapnya itu atap yang terbuat dari logam sehingga keras sekali bunyinya. Atau suara-suara lain lah berkaitan dengan latar belakang suara. Ada pertanyaan lagi, harus pakai matras ya Pak? Tidak harus pakai matras. Tidak harus pakai matras. Boleh pakai matras, boleh tidak pakai matras. Dan bidang lantai harus datar. Diusahakan datar. Itu yang harus disiapkan untuk upload video. Jadi pembuatan video itu yang harus disiapkan. Kemudian tahap berikutnya lagi, jangan lupa untuk di tingkat provinsi itu upload video yang pertama nanti di aplikasi akan ada juga video pertama itu menggunakan sabuk biru. Kemudian video kedua menggunakan sabuk merah. Saya sih sarannya kepada teman-teman, adik-adik, pelatih-pelatih semua, strateginya adalah video pertama harus kata yang terbaik. Nih saya kasih bocoran tuh. Video pertama adalah kata yang terbaik. Karena dia harus menjadi juara grup untuk ikut ke tingkat nasional. Video kedua untuk apa? Video kedua untuk memperebutkan juara 1 dan 2 final. Kemudian memperebutkan medali perunggu. Oh, itu tidak merubah nasib. Kalau dia sudah juara grup, tiket untuk ke tingkat nasional sudah punya. Kemudian setelah upload video pendaftaran udah selesai, udah tinggal tunggu apa? Tunggu undian. Tunggu undian. Undian nanti akan menggunakan sistem undian yang sama yang dilakukan oleh World Karate Federation, sehingga kita siapapun tidak bisa bermain di situ. Itu ya namanya undian kan. Namanya undian, bisa bagus, bisa enggak posisinya, bisa baik, bisa enggak. Kemudian nanti hasil undian itu akan di-share ke Bapak Ibu semua, adik-adik peserta semua, dan dicek. Jangan sampai tidak ada di situ. Masih ada waktu antara hasil undian dengan pelaksanaan penilaian. Nah itu posisi pertama tadi registrasi sudah selesai. Kegiatan kedua adalah undian. Undian itu dicek, jangan sampai namanya tidak ada. Kemudian yang ketiga, setelah proses undian dan hasil undian di-share ke Bapak Ibu melalui laman Pusprasnas, yang terakhir adalah penilaian. Nah, untuk di tingkat nasional, ulangi, untuk di tingkat provinsi tidak ada live streaming. Karena jumlah peserta di atas 1.000-2.000 peserta. Jadi begitu banyaknya peserta yang akan melakukan penilaian, yang akan dinilai oleh dewan juri, oleh juri dari PB4K. Sehingga untuk yang di tingkat nasional itu yang dilakukan. Dan penilaian itu tentunya dilakukan oleh juri-juri terbaik PB4K. Dan saya mengakui pada saat 2020 memang luar biasa yang dilakukan oleh Dewan Juri PB4K melakukan penilaian untuk ribuan orang, tapi bisa menghasilkan memang yang terbaik. Tidak ada niatan yang subjektif dan dilakukan sepenuhnya objektif. Saya kira itu 3 hal yang penting yang di adik-adik dan teman-teman dari dinas, kabupaten kota,
dan provinsi yang harus dilakukan untuk bisa mengikuti kegiatan KWSN, mengurangi kemungkinan diskualifikasi, mengurangi kemungkinan pengurangan nilai, kemudian juga upaya untuk memperbanyak kesempatan peserta mengikuti. Saya undang sebanyak-banyaknya untuk terutama Papua, Papua Barat, NTT, dan teman-teman yang tahun 2020 belum bisa mengikuti, nah sekarang kesempatannya. Demikian saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan teknis tentang pelaksanaan persiapan atlet dalam mengupload maupun tata cara pelaksanaan perekaman dari atlet-atlet yang akan ikut dalam pertandingan KOSN ini. Dan bagaimana penjurian atau penilaian yang nantinya akan dilakukan pada saat lomba nanti. Pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada Pak Arief selaku Sekretaris Dewan Wasit, Pengurus Besar Forki untuk menjelaskan prosedur penilaian peserta. Disilakan. Ya, sebelumnya saya izin melepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swasti, Swasti Om. Salam kebajikan. Ya, salam karate. OS. Ya, kita akan memulai suatu pertandingan yang tahun lalu sudah dimulai. Ya, dan pertandingan ini masih sama, masih menggunakan peraturan kata dari WKF. Ya, yang ada beberapa hal yang mungkin kita berikan perbedaan. Ya, mungkin slide-nya bisa dipasang. Sebelumnya. Ya, jadi kita menggunakan peraturan yang sudah ditentukan oleh WKF atau World Karate Federation, dan di mana semua pertandingan karate itu harus menggunakan suatu aturan pertandingan yang sama. Ya, jadi meskipun ini pertandingan secara virtual, tapi kita tidak akan lari dari peraturan pertandingan WKF. Ya, cara penilaian juga harus sama seperti yang ditentukan oleh WKF. Jadi rekan-rekan pelatih, adik-adik para calon peserta KWSN SMK, ya Anda sudah biasa bertanding dan seharusnya Anda juga sudah mengerti. Saya coba mereview beberapa hal ya supaya tidak terjadi kesalahan dalam perekaman video. Oke, berikut. Berikut aja deh, ini biar mempersingkat waktu. Tadi sudah, ini sudah Pak Yoyo, berikut lagi. Ya, berikut. Ya, jadi kita tadi saya tegaskan lagi seperti kata Pak Yoyo, kita tidak akan menilai dari tempat bertandingnya. Ya, kita tidak akan mengurangi atau melebihkan tempat pertandingan. Apakah itu di dalam rumah, di luar rumah, ya menggunakan matras atau tidak menggunakan matras. Tapi yang saya harapkan tempat itu cukup ya untuk memainkan sebuah kata. Ya, dan mungkin adik-adik atau rekan-rekan pelatih sudah paham bahwa ada kata yang karakteristiknya lebar, ada juga yang karakteristiknya tidak terlalu lebar. Ya, jadi itu bisa disesuaikan dengan tempatnya. Saya ada 2 video. Ya, mungkin bisa diputar sedikit. Ada beberapa video yang lalu ya yang cukup mengganggu. Video yang pertama. Ya, ini terlihat mungkin bisa dicepetin di tengah-tengah aja. Ya, terlihat di sini tempatnya terlalu kecil. Ya, untuk sebuah kata Papuren. Ya,
adik ini membawakan kata Papuren, di mana kata Papuren ini kan karakteristiknya lebar. Ya. Bisa di-play? Ya, jadi ada beberapa kata yang mungkin yang pendek aja. Ya, seperti MP itu tidak terlalu lebar ya. Tapi kalau membawakan kata Gojusyoso, Gojusyodai, Papuren, ya itu mungkin butuh tempat yang lebih lebar. Tempat seperti ini tidak akan memadai untuk kata yang seperti itu. Ya. Oke lah, kalau misalnya nanti videonya belum, kita lanjut dulu di ini ya presentasinya. Masuk ke materi aja, Mas. Ya. Jadi sistem pertandingan kata ya itu tadi Pak Yoyo sudah mengatakan ya untuk yang sebelumnya, halaman sebelumnya. Ya, untuk tingkat provinsi, berapapun peserta ya dalam satu provinsi itu akan kita bagi dalam 2 grup. Ya, akan kita bagi dalam 2 grup. Ya, dan peserta menggunakan sabuk warna biru, harus menggunakan sabuk warna biru. Dan dari setiap grup kita akan ambil 3 orang nilai tertinggi. Ya. Nah, apabila dalam pemilihan 3 orang tertinggi ini terjadi nilai yang sama, maka mengacu pada peraturan WKF tentang penyelesaian draw pada kata, ya dengan menggunakan manual scoreboard, maka kata tambahan harus dimainkan. Tapi kan tidak mungkin kita mengirimkan video lagi, ya maka kita akan mengulang penilaian video yang sudah yang bernilai seri hanya untuk perebutan peringkat. Apabila tidak masuk nominasi perebutan peringkat, maka video tidak akan kita ulang. Mungkin di peringkat 5 atau 6 atau 7 ya itu nilainya sama, itu tidak masalah ya. Nah, untuk babak kedua ya menggunakan sabuk merah sama ya dan akan kita adu peringkat 1 dengan peringkat 1 ya yang sebenarnya sudah otomatis lolos ke tingkat nasional, dan peringkat 2 disilang dengan peringkat 3 di grup untuk perebutan juara 3 bersama ya. Oke, sebelumnya kita coba lihat tadi video yang tadi. Ya, secara pakaian nanti sudah bisa kita lihat ya, sudah memadai, hijab juga sudah standar. Secara alasnya sudah datar, apalagi ditambah matras. Yang bermasalah adalah pemilihan kata dibandingkan dengan tempat yang ada. Ya. Papuren ini panjang, ya panjang dan lebar. Di sini terlihat dia menahan kuda-kudanya. Kuda-kudanya tidak bisa dia maksimalkan karena dia berupaya untuk tidak menabrak tembok. Ya, jadi ini salah satu contoh saja ya supaya para pelatih dan adik-adik bisa memilih kata sesuai dengan tempat. Ya. Oke, kita ke video berikut deh, satu lagi Mas. Nah, video berikut adalah video yang tadi kata Pak Yoyo itu tidak statis, ya, tidak statis. Di sini kamera itu bergerak kanan kiri, tapi yang bermasalah adalah tidak memperlihatkan wujud dari kata itu. Ya.
Ya. Dan ini terpotong, bagian kepala terpotong, bagian kaki terpotong. Kami tidak bisa menilai kuda-kudanya karena tidak terlihat di video. Ya. Oleh karena itu, video yang seperti ini akan minimal mengalami pengurangan nilai yang besar. Malah kalau dalam aturan ya karena tidak statis maka kita akan diskualifikasi. Ya. Oke, kita cukup dulu videonya, kita masuk ke materi lagi. Oke, untuk tadi tingkat provinsi ya, sekarang kita masuk ke tingkat nasional. Berikut. Ya, dalam tingkat nasional kita sudah menggunakan sistem yang dikeluarkan oleh WKF ya, di mana kita mengadakan eliminasi ya, tadi tingkat provinsi kita mengadakan eliminasi sebanyak 50% sampai kita mendapatkan 16 besar. Di mana 16 besar itu akan kita cari 3 orang peserta masing-masing grup ya, jadi berjumlah 6 orang ya. Dan itu juga akan kembali kita silang, juara grup 1 dengan juara grup 2 itu kita adu untuk perebutan medali emas dan perak. Peringkat 2 dan 3 akan disilang untuk perebutan juara 3 bersama. Sama dengan halnya tadi di provinsi, apabila terjadi draw maka penyelesaian mengacu pada peraturan WKF ya, dan kita akan menilai ulang kata yang dimainkan pada babak itu. Ya. Oke, lanjut. Ya, inilah yang bagan yang akan dibuat Pak Yoyo ya di tingkat provinsi. Berapapun pesertanya akan kita bagi 2 ya. Dan untuk nasional berikutnya ya kita menyiapkan 4 babak ya, di mana babak pertama kita asumsikan sampai dengan 68 peserta dan akan dibagi dalam 8 grup. Ya, setiap 8 grup akan maju lagi 4 besarnya untuk ke babak berikutnya. Ya, nah 8 besar dengan 8 besar itu akan diadu masing-masing grup ya di round 2. 4 terbaik akan maju lagi ke babak ketiga. Nah, babak ketiga kita sudah masuk dalam 16 besar yang warna biru, yaitu saya sesuaikan dengan warna sabuknya. 16 besar ini akan kita cari juara 1, 2, dan 3 dari setiap grup dan akan kita mainkan babak perebutan medali. Ya, jadi ini sesuai dengan peraturan WKF. Oke, berikut. Ya, ini yang nasional, ya sama seperti yang ditampilkan tadi. Oke, berikut. Ya, kata yang boleh dimainkan adalah sebanyak 102 kata. Ya, 102 kata inilah yang boleh dimainkan. Nah, dari 102 kata ini akan terbagi lagi sesuai dengan alirannya atau riuhnya. Misalnya suparumpai bisa dimainkan secara sitoryu, gojuryu atau shotokan ya, atau aliran-aliran yang lain. Selama nama kata itu masih berada di dalam kata list ya, itu apakah itu sudah sah ya. Untuk para pelatih dan adik-adik, saya himbau sekali lagi untuk mendaftarkan nama kata. Ya, tolong diperhatikan nama sesuai dengan kata list. Kadang kata yang penyebutannya hampir sama, tapi penulisannya berbeda, itu sudah merupakan kata yang berbeda. Misal, nomor 98 dan nomor 99, unsyu dan unsu. Ya, jenis katanya mungkin sama. Ya, nomor 98 adalah sitoryu, nomor 99 adalah shotokan. Ya, jadi tolong diperhatikan juga ya, sebaiknya disesuaikan dengan daftar kata list yang ada di WKF ini. Ya, nanti itu juga ada di buku petunjuk teknis ya, jadi bisa dibaca di sana. Oke, berikut. Ya, saya masuk ke pakaian. Pakaian ini banyak sekali yang mengakibatkan dis ya. Ya, pakaian saya ingatkan lagi, karategi berwarna putih, tidak bercorak, tidak bergaris, nggak pakai bordiran. Ya, lambang provinsi yang boleh dipakai
pada dada kiri karategi. Ya, ukuran seluruhannya tidak boleh melebihi 12 kali 8 cm. Ya. Karategi bagian atas harus diikat seputar pinggang dengan sabuk. Ya, menggunakan sabuk yang panjang minimum menutupi atau meliputi pinggul dan tidak boleh melebihi dari 3/4 panjang paha. Nah, untuk wanita kaos putih polos boleh dikenakan ya di dalam karategi. Panjang maksimum lengan karategi tidak boleh melebihi lekukan tangan, ya tidak boleh lebih pendek dari setengah lengan atau siku. Ya, lengan karategi tidak boleh digulung. Ya, celana juga seperti itu. Ya, sepanjang sekurang-kurangnya harus menutupi 2/3 tulang kering dan tidak boleh mencapai di bawah tulang. Ya, dan juga tidak boleh digulung. Ya, seperti kita ketahui, pakaian ini ya kalau dinilai secara globalnya, pakaian ini ya yang enak dipakai. Ya, kalau kepanjangan pun kita akan susah untuk bergerak, terlalu pendek pun seperti itu. Ya, oke lanjut. Ya, inilah pakaian yang dianjurkan, ya, panjangnya cukup, ya, enak dilihat, sabuk tidak terlalu panjang, ya, dan untuk yang atlet putri tolong diperhatikan juga untuk kaos dalamnya, ya, agar tidak mengganggu video penilaian, ya. Kami meminta untuk menggunakan kaos berwarna putih, ya. Oke lanjut. Ya, ini contoh sabuk yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Ya, tolong diperhatikan dan juga bagian atas karategi harus terikat ya secara rapih. Ya. Oke, lanjut. Ya, tadi untuk seleksi tingkat provinsi sudah dikatakan Pak Yo, untuk babak penyisihan menggunakan sabuk biru, untuk putaran final peserta menggunakan sabuk merah. Lanjut. Untuk tingkat nasional, ya, putaran pertama menggunakan sabuk biru, 2 merah, ketiga sabuk biru. Ya, untuk perebutan medali atau babak keempat menggunakan sabuk merah. Ya, oke lanjut. Ya, pakaian ya di mana semua atlet harus menjaga rambutnya agar tetap bersih, ya, rapi. Ya, dan tidak mengganggu penampilan kata. Ya, buat atlet putra atau atlet putri atau putra yang rambutnya panjang pun harus dibuat rapih. Jangan sampai rambut panjang itu menutupi wajah ya atau mengganggu penampilan kata. Di mana salah satu penilaian kata adalah cakukan atau pandangan. Ya, dan untuk atlet putri hanya satu ikatan rambut, ya, boleh dikepang ataupun dikuncir, ya, tidak masalah, ya, tapi hanya satu ikatan saja. Jangan jadi banyak ikatannya, dikepang ada 5 atau 6, ya itu pun sangat mengganggu. Dan kembali lagi ini bukan fashion show, tapi ini adalah pertandingan karate. Oke, berikutnya lagi. Ya, untuk peserta, ya, baik putra maupun putri, ya, yang hendak menggunakan penutup kepala, ya, yang pada dasarnya ya karena kewajiban atas alasan keagamaan, ya, atau penutup kepala ini kita sebut hijab, ya, harus sesuai dengan standar WKF. Ya, inilah yang standar WKF, ya, tidak menutupi bagian leher, ya, bagian leher harus terlihat. Ya, di sebelah kanan itu adalah gambar yang hijabnya salah. Ya, yang hijabnya salah. Ya. Nah, hijab yang salah akan kami diskualifikasi. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini yang benar. Atlet putri apabila memang boleh menggunakan pakaian kaos putih di dalam yang lehernya agak tinggi. Itu kami perkenankan, ya, tapi tidak menutupi juga secara penuh, ya, tidak boleh menutupi secara penuh, ya, boleh agak tinggi saja, ya, inilah yang sesuai dengan standar WKF. Oke, lanjut, ya, pakaian juga tidak diperkenankan untuk menggunakan objek-objek logam, ya, tidak boleh menggunakan kalung, gelang,
ya, dari jenis apapun juga. Kacamata juga tidak diperbolehkan, ya. Lensa kontak lunak atau soft lens dapat digunakan, ya. Mungkin untuk kata masih relatif aman, ya, untuk digunakan. Lalu memakai pakaian dan menggunakan perlengkapan di luar standar WKF adalah dilarang. Ya, itulah mengenai pakaian. Oke, berikut lagi. Ya, saya masuk di penilaian. Besok akan dinilai, ya, sesuai dengan peraturan WKF oleh juri yang menilai menggunakan tablet. Ya, tablet itu akan masuk ke sistemnya Pak Yoyo dan langsung akan diproses. Ya, untuk tingkat nasional kami akan menggunakan penilaian dengan 7 juri. Ya, jadi full penilaiannya. Tapi untuk provinsi, ya, karena banyak pesertanya dan saya juga harus membagi untuk beberapa tatami, maka kami akan menggunakan penilai sebanyak 5 orang. Ya, lanjut lagi. Ya. Di sini ada tatami manager dan ada software technician, ya. Mungkin runner tidak akan terlalu berperan di sini, di mana software technician itu adalah orangnya Pak Yoyo, ya, yang akan memutar, yang akan memproses nilai. Tatami manager adalah yang mengawasi pertandingan tersebut dan juga yang akan mengambil keputusan apabila ada video yang tidak bisa terbuka, ya, maka itu akan kami anggap tidak hadir atau dalam istilah karatenya kiken. Nah, untuk kiken ini nanti tatami manajer lah yang akan memberitahukan kepada timnya Pak Yoyo untuk membuat nilai itu diskualifikasi atau 0-0. Oke, berikut. Ya, kata yang akan kita nilai itu dibagi selalu dalam 2 penilaian, yaitu technical dan athletical. Ya. Dan penilaian bobot penilaian technical itu seperti kita ketahui lebih besar, ya, dibanding atletik. Atletik hanya 30%. Ya, oke, berikut. Ya, technical itu apa aja sih? Ya, dalam kata yaitu kuda-kudanya. Ya, stances kuda-kudanya. Ya, oleh karena itu kami berharap video yang dikumpulkan itu adalah video yang full. Ya, bisa terlihat kuda-kudanya. Ya, kalau dia terpotong dalam bagian kaki, maka kami tidak akan bisa menilai kuda-kudanya. Dan apa yang terjadi? Maka akan terjadi pengurangan nilai. Ya, apabila video itu mayoritas kuda-kuda tidak bisa dinilai dan pengurangan nilainya terlalu besar, ya, maka kami akan diskualifikasi. Yang kedua yang dinilai adalah teknik. Ya, bagaimana teknik karatenya? Ya, termasuk juga transition movement. Ya. Bagaimana dia bergerak ke kanan, ke kiri, maju, ya, timingnya, ya, timing itu juga harus jelas. Kata itu bukan sandiwara, ya, tapi merupakan gabungan teknik pertarungan. Ya, jadi harus benar-benar menggunakan timing bertarung. Tidak ada sehabis menangkis diam baru memukul. Ya, biasanya dalam karate itu habis menangkis langsung blok serang. Ya, itu pun harus diperhatikan secara baik. Lalu correct breathing atau pernafasan. Pernafasan ini sangat penting, ya. Pernafasan karate atau hara, ya, itu adalah sumber dari tenaga. Sumber dari tenaga yang akan menghasilkan poin berikutnya, fokus atau kime. Ya. Tapi banyak atlet yang melebih-lebihkan atau membuat-buat nafas yang tidak benar, ya, supaya terlihat lebih keras, ya, efek dari suara itu supaya lebih keras, dan itu salah. Seharusnya nafas itu digunakan untuk menyalurkan tenaga yang lebih besar, ya, menarik nafas, menahan, mengeluarkan, ya, itu untuk menghasilkan tenaga yang lebih besar. Nafas itu boleh terdengar atau tidak? Boleh, terdengar secara wajar, ya, terdengar secara wajar, bukan nafas yang dibuat-buat, apalagi nafas itu sudah menyentak-nyentak hidung, ya, menekan hidung supaya suara nafas itu lebih besar. Itu adalah hal yang salah, ya. Nafas boleh menarik, membuang, itu boleh.
ya. Tapi bukannya dalam arti kata ya itulah banyak mungkin contohnya yang napasnya terdengar dibuat-buat atau dilebihkan. Untuk technical yang terakhir adalah conformance. Conformance itu adalah keaslian dari kata. Ya, merujuk juga dari aliran yang asal dari kata itu sendiri. Misalnya kata yang berasal dari aliran sitoryu yang harus dimainkan oleh dengan kihon sitoryu, ya meskipun dimainkan oleh orang sotokan misalnya diperbolehkan, ya tapi harus sesuai kihongnya dengan sitoryu. Apabila mau menggunakan kata goju ya dipersilahkan juga, tidak dilarang, tapi harap disesuaikan kihonnya sehingga sama dengan kihon goju. Oke, berikut. Ya, penilaian berikutnya adalah atletik. Atletik lebih gampang ya, sebagaimana seorang atletis ya harus kita akan menilai strength, spirit, and balance ya. Kekuatannya ya, tenaga dari atlet itu ya, speednya ya, dan balance. Goyang termasuk di mana? Goyang ada di balance ya, apalagi sampai dengan jatuh. Oke, berikut. Ya, kata penilaian tadi ya akan kita nilai dari skala mulai dari 5,0 sampai dengan 10,0 dengan kenaikan desimalnya 0,2. Ya, contohnya 7,0, 7,2, 7,4, 7,6. Ya, tidak ada 7,3, tidak ada 7,5. Oke, berikut. Ya, dan dari semua nilai ya yang sudah masuk technical dan athletical dari 7 orang juri atau nanti di daerah itu adalah 5 orang juri, akan kita hilangkan nilai tertinggi dan nilai terendah. Apabila 7 peserta, 7 juri ya yang menilai, maka kita akan mengeliminasi 2 nilai terendah. Di situ bisa kita lihat yang kita hilangkan ada 7,8 dan 7,8. Ya. Yang kita hilangkan juga 2 tertinggi ya, 8,4 dengan 8,4. Sehingga kita mempunyai 3 nilai yang benar-benar di tengah dan itu akan dijumlahkan ya, baik technical dan athletical. Nah, setelah itu kita akan kalikan untuk technical seperti tadi bobotnya 70% atau 0,7, athletical 0,3 atau 30%, baru kita jumlahkan menjadi total nilai ya. Oke, berikut. Ya, scale-nya dari nilai itu sendiri 5,0 adalah nilai yang bisa kita nilai sebagai nilai terendah. 7 adalah rata-rata kata yang sudah baik ya. 10 itu adalah perfect performance atau nilai tertinggi. 0,0 adalah diskualifikasi. Oke, berikut. Ya. Ini tadi sudah dikatakan diskualifikasi ya, maka juri akan memberikan nilai 0,0 dalam penilaian. Berikut. Kalau kiken artinya videonya tidak bisa dibuka ya, maka tatami manajer akan memeriksa ke timnya Pak Yoyo, oh ternyata ini tidak bisa dibuka. Maka kami akan tatami manajer akan memerintahkan software technician untuk memberikan 0,0. Ya. Oke, berikut. Ya, ini kira-kira penilaian ya, di mana diskualifikasi itu 0,0. Weak performance artinya penilaian permainan yang sangat lemah ya, nilai untuk kata yang sangat lemah ya. Itu di kepala 5. Untuk kepala 6 itu ada suatu performance atau penampilan yang sudah bisa diterima. Sudah terlihatlah dia bermain kata. Ya. Nah, untuk 7 itu sudah dianggap kata yang bagus. Ya. Untuk 8 itu very good ya, sangat bagus. Kalau 9 sampai 10 itu udah excellent. Ya, sudah hampir sempurna. Oke, berikut. Nah, sekarang kita masuk dalam kesalahan atau false ya. Kesalahan-kesalahan ini yang akan mengakibatkan pengurangan nilai. Yang pertama adalah balance ya atau goyang ya.
Yang kedua, movementnya atau pergerakannya tidak benar. Ya, misal dia harus memblok suatu serangan, tapi gerakannya itu tidak menutupi bagian tubuhnya. Ya, atau dia memukul Jordan, tapi arahnya tidak fokus, ya, tidak terkena arah Jordan atau kepala misalnya, tapi masih ke samping. Ya, itu pun akan mengalami pengurangan nilai. Oke, berikut. Ya, sinkron. Ya, sinkron mungkin lebih banyak ke kata bergu. Ya, delivering technique before the body transition complete. Jadi sebelum kaki nyampe, ya, pukulan sudah masuk duluan, sehingga pukulan serangan itu tidak bisa maksimum, ya. Kimeknya tidak akan maksimum, ya. Oke, berikut. Nah, ini audible cues yang tadi saya katakan, banyak yang melebih-lebihkan suatu gerakan, ya. Misalnya kaki itu dihentak-hentakan, ya, ke matras, ya, sehingga menimbulkan suara yang keras, ya. Memukul-mukul dada atau perut, ya, memukul tangan atau juga baju karate, dan juga yang menimbulkan nafas yang tidak benar, ya. Nah, untuk kesalahan yang ini, ya, penilaian itu akan benar-benar mendapatkan pengurangan nilai yang sangat besar, ya. Hampir sama dengan loss of balance atau kehilangan keseimbangan dalam penampilan. Oke, berikut. Ya, time wasting. Time wasting ini juga kadang-kadang menjadi pokok penilaian, ya, untuk di tes. Oke. Ya, time wasting, ya, atau membuang-buang waktu. Kadang atlet terlalu banyak membuang-buang waktu, mulai dari cara berjalan, ya, cara hormat, ya, itu terlalu lama, ya, apalagi cara berjalan. Yang kita minta adalah perkenalan, ya, lalu di tempat persiapan masuk hormat, ya, tidak perlu lagi berjalan dari samping. Ingat, kami tidak menilai cara berjalan Anda. Yang dinilai adalah kata, teknik kata itu sendiri, ya, di mana kata itu dimulai dari hormat, teknik kata dinilai, dan terakhir adalah hormat. Itulah yang kami nilai, ya. Nah, apabila terjadi buang-buang waktu dengan hormat terlalu lama, ya, itu akan terjadi pengurangan nilai meskipun sedikit. Nah, penilaian pengurangan lain adalah sewaktu jeda antar gerakan, ya. Memang gerakan kata itu ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kita tidak memperkenankan, ya, tidak membenarkan kata yang jedanya terlalu panjang. Ya, dan memang apabila terlalu panjang, ya, itu bisa saja menjadi diskualifikasi. Ya, jadi harap diingat, ya, kita mainkan kata secara benar, ya, jangan nyolong-nyolong napas, ya, mengambil jeda yang agak lama, ya, untuk mengatur napas, itu akan mengalami pengurangan nilai. Oke, berikut. Ya, ini adalah panduan, ya, pengurangan nilai, di mana kalau ada goyang, ya, misalnya sedikit kita akan kurangi 0,2, ya, kalau goyangnya memang terlalu banyak kita akan kurangi 0,4, ya. Yang tadi gerakan-gerakan yang tidak penuh atau tidak benar, ya, kalau sedikit kita kurangi 0,4, dan kalau serius kita kurangi 0,6. Oke, berikut. Nah, pengurangan nilai ini yang terbesar adalah di audible cues, ya, yang melebih-lebihkan suara itu, ya, dan goyang, ya, goyang.
Nah, untuk yang di bawah itu adalah di kata bergu. Apabila atlet memainkan seperti itu, maka kami akan mengurangi minimal 0,8 poin dan ininya apa? Kalau serius akan kurangi 1 poin. Oke, berikut. Ya, ini sabuk yang jatuh ya, meskipun jarang terjadi, itu akan kita diskualifikasi. Apabila sabuknya kendor, ya ini masih banyak yang terjadi, maka kita akan kurangi nilainya. Oke, berikut lagi. Ya, diskualifikasi. Diskualifikasi akan kita lakukan yang pertama adalah sewaktu video tidak bentang datar, ya, tidak landscape, ya, atau bentang berdiri, maka itu akan didiskualifikasi. Video tidak bisa dibuka oleh panitia saat penilaian. Ya. Salah urutan warna sabuk. Ya. Dan di situ ada terjadi kerumunan orang yang tampak di kamera atau on frame. Ya. Sewaktu pembuatan recording sebenarnya kami tidak peduli ada berapa orang yang akan membantu, tapi jangan sampai on frame. Yang berikut adalah hijab, ya. Nah, di poin F di juklis memang tidak kaos dalam yang bukan warna putih itu akan didiskualifikasi. Tapi ya dalam arti kata kalau warnanya itu sudah sangat mengganggu. Ya, tapi kalau misalnya putih masih ada stripnya atau warna-warna sedikit, maka kami akan memberikan toleransi. Ya, oke, berikut. Ya, yang terakhir adalah re atau hormat. Hormat itu harus dilakukan di awal kata. Ya, hormat, sebutkan nama kata, mainkan kata, dan habis itu sesama dengan kata harus hormat. Disitulah penilaiannya. Ya, untuk hormat. Dan hormat itu benar-benar harus membuat sudut minimal 30 derajat ya supaya hormat itu dianggap sah. Oke, berikut. Ya, tadi diskualifikasi saya pikir sudah cukup ya. Tadi sudah dijelaskan untuk diskualifikasi. Diskualifikasi itu hanya untuk sudah dijelaskan dan apabila untuk diskualifikasi kedua-duanya kena diskualifikasi dalam perebutan medali atau perebutan peringkat, maka kata itu akan diulang dan tetap akan dinilai. Oke, ya mungkin sekian dari saya ya. Mungkin kalau ada yang belum jelas bisa sampaikan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah memberikan penjelasannya dengan sangat rinci. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sudah jelaskan suat prestasi. Apabila ada suat prestasi yang ingin bertanya mengenai cabang lomba karate, bisa langsung bertanya agar lebih jelas. Suat prestasi bisa langsung raise hand atau bisa langsung menuliskan di kolom chat agar bisa kami pilih dan langsung dijawab oleh narasumber. Oke, kita pilih ya Kak pertanyaannya yang mana ya? Itu ada tuh yang... Oh, udah ada ya pertanyaannya. Oke. Yang... Dari MGMP Tangerang Selatan. Oke. Pertanyaannya, apakah peserta yang sudah juara tahun kemarin, juara 1, 2, 3 bisa jadi juara di tahun ini? Baik, kepada para narasumber kami persilahkan. Ya, untuk juara 1, 2, dan 3 di KOSN di 2020 tidak bisa lagi ikut di tahun 2021 ini untuk memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk bisa menjadi juara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, habis ini yang raise hand dulu nih yang mau bertanya. Oke, kita cari ya yang raise hand mana nih? Yang mana ya? Bentar. Ayo, yang raise hand. Wah. Oke, Bapak. Oke, udah ada. Halo Bapak. Halo, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang. Bisa mendengar suara kami dengan jelas? Bisa. Oke. Boleh Bapak dari mana? Semuanya. Oke. Baik Pak, bisa langsung. Dari MGP PJK Tangsel tadi yang pertanyaan
Yang pertanyaan pertama itu sudah terjawab, untuk yang juara 2020 tidak bisa ikut kembali ya. Iya. Cepat lagi untuk yang perihal dia sudah pernah juara mungkin tingkat nasional atau sedang mengikuti PPLP atau kejuaraan-kejuaraan yang lain yang tingkatnya memang nasional. Apakah ada screening di awal untuk para peserta yang memang sudah ikut dan sudah pernah juara nasional tersebut, sehingga bisa diambil untuk semua peserta. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Buat Bapak narasumber silahkan. Ya, jadi untuk pertanyaan yang tadi saya ulang itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Yoyo, bahwa mereka yang sudah menjadi juara pada tahun yang lalu itu tidak bisa ikut lagi di tahun ini. Demikian juga dengan atlet-atlet yang saat ini sudah masuk di PPLP dan juara nasional di kegiatan-kegiatan PB4Ki yang sudah pernah menjadi juara Asia Tenggara maupun juara dunia, itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi nanti dalam petunjuk teknis yang nantinya akan disebar setelah kegiatan ini, itu jelas ditulis tentang syarat-syarat peserta yang boleh mengikuti KOSN SMK tahun 2021. Saya kira itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sekarang kita cari lagi pertanyaan dari sobat prestasi yang raise hand. Oke, kita cari lagi yang mana ya? Oke, udah ada. Oke, Bapak. Halo? Halo. Bapak. Izin bertanya. Baik Pak, silahkan dari mana dan langsung bertanya. Oke Pak, bisa langsung Silahkan, sebutkan Pak. pertanyaannya? Halo Bapak. Halo, boleh izin bertanya? Iya. Halo. Oke, halo Pak, bisa langsung sebutkan pertanyaannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kami bertanya kedua. Ini yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Sinzai Yoyo tadi, mengatakan bahwa untuk tingkat provinsi akan mewakili satu putra satu putri. Nah, mengingat untuk tahun yang lalu itu perwakilan baik itu dari sekolah maupun dari provinsi itu 2 putra 2 putri. Untuk itu mengingat kami sudah banyak persiapan, mungkin anak-anak juga ada yang siap-siap juga. Mohon bisa ditinjau ulang untuk jumlah peserta sehingga nanti bisa mewakili seperti tahun yang lalu, bisa 2 putra 2 putri untuk tingkat provinsi maupun mewakili sekolahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari SMK 1 Balikpapan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Boleh Pak, silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih. Dari Balikpapan, jadi bukan 1 putra 1 putri Pak untuk di tingkat sekolah. Yang tadi saya sebutkan 2 putra dan 2 putri dari provinsi ke nasional. Jadi kalau dari sekolah, monggo silahkan kalau ada atletnya lebih dari 1. Kemudian kami berharap sih yang memberikan kesempatan Pak kepada sekolah Bapak mengikuti KOSN di tingkat provinsi sehingga jumlah peserta secara kuantitas lebih banyak dari tahun yang lalu, meskipun bebannya ada di perwasitan nanti Pak Arief, minta maaf nih. Karena kami berharap jujur itu juara berprestasi dari rumah, ini bisa maksimal hasilnya secara kuantitas. Demikian Pak, jadi masih ada kesempatan, memberikan kesempatan dari pihak sekolah untuk menuju KOSN di tingkat provinsi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, habis di sini ada lagi nih yang mau bertanya di raise hand. Ayo, siapa ya Kak? Oke, udah ada. Kak Rizky Maulana. Iya. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung sebutkan pertanyaannya? Ya, saya mau izin bertanya untuk Wa Arif atau Sensei Arif mengenai durasi pertandingan.
Untuk durasi pertandingan di kata yang panjang seperti Sansai, Gojusyoso, apakah ada durasi yang ditentukan? Sedangkan saya sempat baca juknis provinsi itu durasinya adalah maksimal 3 menit. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Baik, kepada narasumber kami persilahkan untuk menjawab. Oke, sebenarnya tidak ada yang namanya durasi di kata, ya. Kata itu tidak diwajibkan harus berapa menit, tapi rata-rata kata yang dimainkan itu adalah 3 menit, ya 3 menit. Tidak ada pembatasan, ya sekali lagi tidak ada pembatasan secara kewajiban, ya. Tapi kalau yang namanya kata dimainkan lebih dari 3 menit ya oke lah, kalau Papuren, Sansai itu kira-kira memang 3 menit lebih itu masih bisa diterima dan kita tidak akan diskualifikasi. Ya yang terutama adalah tolong mainkan kata secara benar, ya secara kata apa adanya. Ya, apabila itu dimainkan kita tidak terlalu ini dengan waktu, ya. Tapi kalau misalnya dia membawakan kata MP sampai lewat dari 3 menit itu udah kelewatan. Oke. Ya mungkin bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, habis ini ada yang kasihan lagi nih. Namanya siapa tuh? Oh, Ahmad Abbas. Halo. Oke, halo. Selamat siang. Halo. Saya ingin bertanya. Iya. Masuk ke lapangan dan Sensei, kan nanti atlet masuk ke lapangan dan itu melihatkan edit card dulu apa langsung dulu? Cara masuk ke lapangannya bagaimana? Oke, Baik, bisa terima kasih pertanyaannya. Ya, tadi di juklis nanti di juklis bisa dibaca. Jadi sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama adalah di kata itu sendiri. Yang diwajibkan untuk hormat adalah di kata. Ya, kata itu artinya kita ada di dalam tatami, ya, atau area bermain kata. Mereka harus Oke, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oke, Kak Sidki, tadi kan kita udah banyak dapat pertanyaan dari yang resen ya. Iya, nah. Coba sekarang kita cari pertanyaan dari live chat. Oke. Oke, cari yang mana ya? Yang bawah dikit. Nah. Oh, ini dari Jugirudin. Nah. Pertanyaannya adalah, peserta untuk kelas 12 apakah masih bisa ikut daftar? Baik, Bapak bisa silakan langsung dijawab. Baik, untuk kelas 12 karena KOSN penilaiannya di nasional itu di bulan September, jadi sudah masuk ke tahun pelajaran baru, sehingga untuk kelas 12 tidak bisa mengikuti KOSN di tahun ini. Makasih. Oke, baik. terima Terima kasih kasih Bapak Pak atas jawabannya. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Waryono. Mohon penjelasan mengapa KOSN tidak ada lagi cabang bergu seperti voli. Nah, gimana tuh? Bagaimana Bapak ada yang Bisa Ya, menjelaskan? kalau ini pertanyaan ini sebetulnya akan dijawab oleh Puspersnas. Pertanyaan itu bukan. Jadi intinya kalau di kita itu kita menjelaskan tentang teknis untuk kecabangan olahraga karate. Yang tadi pertanyaan itu seperti volley itu ya itu mungkin dari Puspersnas yang akan menilai. Jadi kemudian tadi apa yang ada saya lihat tadi di chattingan itu ada pertanyaan kenapa tidak ada pertandingan bergu ya? Ya, untuk tahun lalu dan tahun ini kita memang masih diberi kesempatan oleh Puspersnas untuk kategori perorangan saja. Putra putri. Sementara bergu belum. Pada dasarnya kita mengikuti juknis dari Puspersnas kalau memang membolehkan ya mungkin di tahun-tahun yang akan datang. Tapi untuk kali ini tahun ini masih tetap untuk kategori perorangan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah. Wah. Oke. Luar biasa sekali ya jawaban-jawaban dari para narasumber ini. Nah, terima kasih para sobat prestasi yang telah bertanya.
Mari Sobat Prestasi beri tepuk tangan dong buat narasumber kita. Luar biasa. Luar biasa. Nah, sebelumnya mari kita berfoto bersama dengan juri KKT. Untuk Sobat Prestasi bisa langsung screen capture ya. Ya, siap-siap dulu Sobat Prestasi. Oke. Siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, Tahir. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih untuk para narasumber atas penjelasannya. Bagi narasumber kami persilakan untuk kembali ke tempat. Oke, selanjutnya akan ada sambutan sekaligus menutup kegiatan Bincang Prestasi Kompetisi Olahraga Siswa Nasional Jenjang SMK tahun 2021 oleh Bapak Sukirno selaku Sekretaris Pokja Bidang Dikmen Bidang SMK. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah melewati rangkaian acara webinar Bincang Prestasi tahun 2021. Sosialisasi pelaksanaan KOSN jenjang SMK, kita telah mendengarkan arahan teknis lomba dari tim juri dari PB Forky, cabang karate, dan juga dari cabang olahraga pencaksilat oleh tim PB IPSI. Insya Allah webinar ini akan sangat bermanfaat ya untuk pelatih, Bapak Ibu pendamping, dan khususnya para calon peserta KOSN 2021 yang akan mengikuti lomba KOSN tahun 2021. Kami atas nama Pusat Prestasi Nasional banyak mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dari tim PB Forky, tim PB IPSI yang telah menjadi narasumber pada acara webinar pagi ini, dan segenap panitia Pusat Prestasi Nasional. Semoga bahan masukan untuk pencerahan para calon peserta KOSN jenjang SMK tahun 2021. Kami juga berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam webinar pada hari ini. Jaga sportivitas dan jaga jujur itu juara. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan webinar Bincang Prestasi jenjang SMK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Sukirno atas sambutannya. Akhirnya, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih untuk para sobat prestasi dan semoga kalian terus berprestasi serta semangat menolak menyerah. Jangan lupa untuk follow akun Puspresnas di Instagram dan YouTube. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan sehingga terjauhkan dari COVID-19. Saya Syed Kabibur Rahman dan saya Aura Jaratunisa, pamit undur diri. Jaga sportivitas dan jujur itu juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.